Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar kitab takrib tentang kitab Thaharah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah, ai hadza kitab Thaharah. Hadza utawi iki iku kitab Thaharati, bab atau kitab yang menerangkan tentang Thaharah, bersuci. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'umiyah. Al-miyahu utawi banyu, allati kang yajuzu boleh wenang apa at-tathiru bersuci biha kelawan allati iku sab'umiyahin, ada 7 jenis, ada 7 air. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama, ma'us samai, air langit. Air langit itu gimana maksudnya? Air hujan, air yang turun dari langit. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai yang masih jernih, yang belum terkontaminasi oleh apapun, yang belum tercemar oleh apapun, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah warnanya nggak jelas, hitam, ya nggak mungkin kita gunakan untuk bersuci. Berikutnya, yang ke satu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat wama'ul bi'ri, air sumur. Air sumur bisa kita gunakan untuk bersuci. Wama'ul aini, wama'ul aini itu adalah air yang berasal dari sumbernya langsung. Wama'ul aini, ini biasanya di pegunungan ada air yang menyumber secara langsung, keluar dari sumbernya secara langsung, kategori wama'ul aini. Wama'us salji, yang berikutnya adalah air salju, air es, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kalau kita berada di lingkungan yang bersalju, bisa. Salju itu ketika kita cairkan sedikit, kita gunakan untuk bersuci, bisa. Wama'ul barodi adalah air embun. Air embun bisa kita gunakan untuk bersuci. Bersuci itu artinya wudu bisa, kemudian mandi juga bisa. Ada mandi besar, mandi junub dan lain sebagainya. Kita menggunakan air-air yang telah disebutkan tadi. Ada 7 kategorinya. Baik, berikutnya tsummal miyahu. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Tsummal miyahu, kemudian al miyahu utawi air itu ala arba'ati aqsam, ing atase 4 jenis. Air itu dibagi menjadi 4 kategori atau 4 jenis. Yang pertama tohir mutohir. Tohir airnya suci, tohir suci, mutohir bisa menyucikan. Tohir sekaligus mutohir, suci sekaligus bisa menyucikan. Ghairu makruh, tidak dimakruhkan. Jadi tohir, mutahhir, ghairu makruh, suci, menyucikan, dan kita kalau memakainya tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Lah, ini kategori pertama. Wahwa al-ma'ul mutlaq. Wahwa utawi tohir, mutahhir, ghairu makruh, iku al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Air mutlak itu contohnya ya, yang paling jos adalah wama'ul bahri, itu air dari air laut, itu bisa kita gunakan untuk bersuci tanpa batasan apapun. Al-ma' wa ma'ul bahri. Oke, contohnya itu ma'ul mutlak. Berikutnya tohir, suci, mutohir, bisa menyucikan, tapi makruh.
suci sekaligus bisa kita gunakan untuk berwudu, mencucikan, tapi kita menggunakannya adalah kategorinya makruh. Kita makruh boleh memakai, tapi yang makruh itu tadi tidak disenangi makruh itu. Apa contohnya? Wa huwa al-ma'ul musyammas, air al-ma al-musyammas, air yang terkena sinar matahari secara langsung. Nah, air ini dalam kondisi berada pada wadah yang dari logam. Contohnya air yang kita simpan di wadah dari besi misalnya. Kemudian air itu terkena sinar matahari, kita makruh menggunakannya. Berikutnya, wa tahhir ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang kategori ketiga adalah airnya suci tapi ghairu mutahhir, tidak bisa menyucikan, tidak bisa kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Wa huwa utawi tahhir ghairu mutahhir iku al-ma'ul musta'mal, air al-ma'u air al-musta'malu yang sudah terpakai, yang sudah dipakai. Jadi misalnya kita wudu, tetesan air wudu kita yang kita gunakan untuk berwudu tadi menetes, itu kategori al-ma'ul musta'mal, sudah kita pakai. Nah, kalau sudah kita pakai seperti itu, kategorinya adalah tahhir ghairu mutahhir. Itu ya. Lalu contoh berikutnya, wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Contoh yang lain adalah air al-mutaghayyir yang berubah, al-mutaghayyir yang berubah, bima kelawan barang khalatahu kang mencampuri hu ing ma. Jadi air yang tercampur, yang dicampur dengan sesuatu minat tahirati, dari benda-benda yang suci. Air yang tercampur benda-benda suci. Contohnya ada air 1 galon, lalu kemudian dikasih campuran teh, lalu dikasih es. Namanya tidak air lagi tapi es teh. Nah, es teh ini sudah berubah warnanya. Yang asalnya bening menjadi warna teh. Nah, ini teh adalah benda suci yang tercampur ke dalamnya. Nah, benda suci yang tercampur ke dalam air seperti itu, nah, sebutannya adalah tahhir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Berwudu tidak bisa, tapi bisa kita minum karena suci. Yang kategori keempat, wama'un najis, air yang najis. Yang seperti apa itu? Wa huwa allazi halat fihi najasah, wa huwa utawi ma'un najis iku allazi kang halat tercampur atau masuk ke dalamnya, fihi ke dalamnya opo najasah, najis adalah air yang tercampur atau tercampur masuk ke dalam air tersebut sesuatu yang najis. Wa huwa hale utawi alladzi iku dunal kullataini, kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah lalu tercampur najis, maka kategorinya adalah air najis. Kurang 2 kolah kena najis, apapun bentuknya. Kalau 2 kolah, kurang dari 2 kolah kena najis, maka najis. Tapi ada keterangan berikutnya, aukana kullatain, aukana utawa ono opo alladzi, ono opo alladzi iku kullataini, 2 kolah. Fataghayyara, lalu setelah kena najis ini fataghayyara, berubah. Nah, air 2 kolah lebih, 2 kolah atau lebih kena najis, tapi ternyata berubah bentuknya. Dari yang asalnya perubahan ada 3 biasanya. Yang pertama, perubahan warna. 2 kolah kena najis, ternyata berubah warnanya, berarti najis. 2 kolah berubah, baunya berubah, berarti tetap air najis. 2 kolah lebih berubah rasanya, ya najis. Tapi 2 kolah atau lebih, kena najis tidak masalah, tidak berubah sama sekali,
tetap dalam kategori tidak najis. Berapa 2 kolah itu? Wal kullatani utawi 2 kolah itu khamsumi'ati ritlin, 500 ritel Baghdadi kang bangsa Baghdad. Takriban yang dalam kira-kirane fil asah, dalam kaul yang asoh. Berapa 2 kolah itu? 500 ritel Baghdad, lebih kurang. Kalau di Indonesia lebih kurang ya sekitar, coba kita browsing di NU online itu ada kategorinya, sekitar 270 liter air. Itu 2 kolah. 2 kolah itu menurut beliau Kiai Haji Afifuddin Muhajir, 270 liter air. Ukurannya berapa kalau kita letakkan dalam wadah itu? Ukurannya adalah 91,8 cm. Ada wadah kotak seperti kubus, panjangnya tingginya 91,8, lebarnya 91,8 cm, kemudian panjangnya sama 91,8, wadahnya begitu. Lalu kita masukkan air ke dalamnya. Air itu adalah air yang 2 kolah. Maka ketika kita membuat wadah atau mungkin tempat air yang kita pakai mandi di rumah atau di mana, di tempat-tempat, di masjid barangkali, kalau dulu ada masjid, zaman dulu masjidnya selalu ada kolah besar begitu, tempat penampungan air, itu mestinya harus lebih dari ukuran ini. Kalau bisa sih minimal 1 meter, 1 meter tingginya, 1 meter lebarnya, 1 meter panjangnya. Nah demikian. Jadi sehingga ketika air itu penuh, di wadah itu penuh, kita gunakan mandi bisa. Terkena air najis dia tetap aman begitu. Apalagi ukurannya lebih dari itu. Baik, saya kira demikian dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.